Karena sebenarnya alasan nomor satu kenapa Indonesia bisa kalah adalah tidak bisa cetak gol. Itu dia. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kita kalah. Ya. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Setelah kurang lebih kayaknya 2 minggu gua nggak upload video ya, karena ada beberapa agenda di kantor gua, jadi gua nggak bisa take video. Dan setelah selesai itu agenda, selama kurang lebih seminggu, gua sakit. Ya, jadi mohon maaf ya kalau di tengah-tengah video ini ada batuk-batuk karena emang belum sepenuhnya sembuh. Oke, langsung aja. Jepang 4-0 lawan Indonesia. Gak perlu ada yang dibahas mengenai tactical, makanya kenapa ini bukan bacot taktik ya, tapi ini hanya review biasa. Karena sebenarnya alasan nomor satu kenapa Indonesia bisa kalah adalah tidak bisa cetak gol. Itu dia. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kita kalah, ya kan? Nah, kenapa gue bilang gak bisa cetak gol itu yang membuat kita kalah? Karena saat Indonesia punya peluang-peluang yang besar, ini bukan besar biasa, benar-benar one on one. Ketika Ko Itakura salah mengantisipasi bola lambung, lalu dimanfaatkan sama Ragnar Oratmangun, dan dia sudah one on one dengan Zion Suzuki sebagai kiper Jepang di situ, dia udah one on one. Dia ada chance untuk taking shoot lebih cepat, tapi dia lebih memilih untuk mencoba ngelewatin Zion, ya, kayak melakukan gerakan tipuan lah. Dan dia malah belok ke kiri, ya. Baru dia shootingnya juga bola datar, itu mudah diantisipasi. Dia kalau mau shooting pas di situasi kayak gitu, bola atas, bukan bola bawah datar kayak gitu, pasti bisa di save lah, ya kan? Pasti bisa di save. Kalau itu Martin Pass juga menurut gue pasti bisa di save, ya kan? Itu, disitulah kelihatan bahwa timnas Indonesia ini kekurangan pencetak gol banget ya. Di momen seperti itu, di mana lo ngelawan tim sebesar Jepang yang dari kiper sampai depan itu pemain ya levelnya tuh ya bukan level ece-ece, itu rata-rata main di 5 liga top Eropa loh. Even si Suzuki main di Parma Serie A. Nah, lo kalau udah dapet satu peluang emas seperti itu tapi tidak bisa cetak gol, untuk mendapatkannya lagi peluang kayak begitu tentu saja sulit, ya kan? Dan kalau peluang seperti itu bisa lu manfaatkan, itu mengubah situasi pertandingan. Indonesia menjadi 1-0 dan tekanan akan lebih besar ke Jepang. Jepang akan lebih keluar, kita akan mendapatkan space, disitulah kita bisa counter. Itu kan nggak dapet, ya kan? Karena nggak bisa cetak gol itu. Nah, sedangkan Jepang menunjukkan bagaimana mencetak gol yang baik dan benar. Lihat mereka waktu babak pertama yang awal-awal itu kan jarang dapat peluang besar ya, paling cuma syutingannya si Ritsu Doan aja yang dari luar kotak penalti dan bisa di save dari Martin Pass kan. Tapi setelah itu mereka ngelihat celah kecil di sayap kirinya mereka dan sayap kanannya kita, itu mereka masuk dari situ. Kamada bisa memanfaatkan space yang dia dapatkan pas cetak gol itu, pas dapat bola itu. Nah, kemudian dia langsung ngasih umpan ke dalam dan bisa diselesaikan sama, hampir diselesaikan sama Koki Ogawa, tapi udah keburu kena kakinya Hafner. Di catatan statistik, itu terhitung sebagai gol bunuh dirinya Hafner. Tapi kalau Hafner nggak ada di situ, ya bolanya disikat sama Ogawa dong, ya kan? Nah, itu. Disitulah Jepang menunjukkan bahwa begitulah cara untuk clinical, untuk memaksimalkan peluang dan mengkonversi itu menjadi gol. Ya, butuh yang namanya klinis, ketenangan, ketepatan, dan itu nggak dimiliki sama timnas kita, gitu. Kita tuh memang nggak punya striker, dan si Rafael Strike tuh gue masih bertanya-tanya, kenapa ini pemain selalu dimainkan sama Sintayong? Apa sih kelebihan dia? Apa sih nilai tambah dari Rafael Strike? Coba dari kualifikasi 3 ini deh, dari sebelumnya juga, apa nilai tambahnya dia di timnas Indonesia yang senior gitu, bukan U23 ya, senior. Apa nilai tambah dia? Insting cetak gol, kecepatan, pressing,
apakah dia pemain yang tipikal kayak Firmino untuk narik lawan ke dia, ngasih pressing dari lini depan. Apakah dia seperti itu? Gue rasa sih enggak ya, harusnya iya, tapi ternyata tidak gitu. Nah itu, kita nggak punya seorang finisher yang bisa menyelesaikan peluang. Kalaupun kita punya striker, tapi kan kita nggak mungkin mengandalkan itu striker terus-terusan kan ya. Jadi pemain sekitarnya pun juga harus bisa cetak gol. Nah masalahnya itu juga tidak dilakukan ya. Pemain kayak Ragnar, kemudian Arhan dapat 1 peluang emas juga di babak kedua, dia malah syuting datar, kayak gitu-gitu syuting datar. Syuting atas, incar sudut kanan kiri gawang, incar tiang jauh lah, ya kan? Kayak gitu. Nggak bisa dilakukan gitu loh. Nah ini sulitnya Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia yang ini tuh ya ini. Gak bisa cetak gol, gak bisa memanfaatkan peluang, gak bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Sebagus apapun defense kita, ujung-ujungnya kita bisa menang kalau bisa cetak gol. Kita nggak menang dengan skor 0-0 kan, kita menang dengan skor 1-0 gitu misalkan. Nah, gimana untuk mendapatkan skor 1-0 itu kalau misalkan lu nggak bisa cetak gol? Saat lu udah one-on-one lawan kiper lu nggak bisa cetak gol. Saat lu punya space besar untuk melakukan shooting tapi lu nggak cetak gol. Saat lu punya beberapa kali peluang tapi lu telat masuk untuk dapetin peluang itu, ya gimana? Gimana mau cetak gol gitu loh. Saat bola trupas lu tuh udah nggak bisa diantisipasi sama kiper, gawang kosong tapi nggak ada yang nyambut itu, gimana coba mau cetak gol? Itu masalah timnas Indonesia di situ. Dan gua rasa Sintayong ini udah bingung nyari solusinya kayak gimana. Dia cuma bisa berharap aja tuh si Ole Romani yang nonton di tribun tuh mau naturalisasi dan bisa langsung dipakai, ya kan? Ya tapi kan nggak bisa kayak begitu kan. Maksudnya kayak sebenarnya kalau mau dibilang opsi-opsi ya, dia menjalankan satu strategi itu nggak berjalan, pemain nggak bisa cetak gol. Artinya dia harus cari alternatif lain untuk si depannya ini gitu. Kenapa strike terus yang dimainin gitu? Kenapa nggak coba striker murni yang kita punya, yang ada aja dulu dipakai, misalkan Dimas Derajat atau Ramadan Sananta, atau mungkin menggunakan Marcelino Ferdinand sebagai false nine, atau ngegeser Shane Patinama ke depan, atau apa gitu loh. Maksudnya kayak apa nggak ada gitu alternatif strategi yang bisa dimaksimalkan untuk pemain-pemain yang bisa kita maksimalkan, yang ada dulu dimaksimalkan, dicoba dulu, diberikan kepercayaan, diberi kesempatan untuk berlatih dan bermain bareng timnas supaya kompak sama pemain sekitarnya gitu, untuk bisa akhirnya mengkonversi peluang menjadi gol. Itu apakah nggak ada sosok-sosok seperti itu, nggak ada apa yang bisa kita manfaatin gitu. Kita lawan Arab Saudi itu, kalau ngeliat di pertandingan yang pertama ya, di pertemuan pertama, jelas kita punya peluang untuk menang. Even lawan Jepang aja ya, nggak usah ngomong Jepang pemainnya world class ya, nggak usah ngomongin Jepang tuh para pemainnya main di liga top Eropa semua, dari belakang sampai depan ya, nggak usah ngeliat di situnya. Kita ngeliat ke diri kita sendiri aja. Kalau itu Ragnar bisa gol, kalau peluang yang saat umpan itu udah depan gawang kosong dan gak ada yang nyambut, harusnya ada yang nyambut itu menjadi gol. Kalau Arhan bisa cetak gol pada saat itu, kalau kita nggak kebobolan semudah itu, nggak ngasih space ke pemain-pemain Jepang, apalagi pemain kayak Kamada, Mitoma, Ritsudoan, Daisen. Kalau kita nggak kebobolan semudah itu dari Yukinari Sugawara, atau kita nggak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Martin Paes dan Jahit Itses waktu golnya Hidemasa Morita, ya gimana gitu. Ya kita bisa cetak gol, kita bisa menang gitu loh. Kita bisa paling nggak memberikan pressure lah, memberikan perlawanan yang berarti. Kalau di default mode kita punya 2 big chance, tapi enggak, gue rasa lebih banyak big chance dari ini gitu. Shot on targetnya tuh 3 dari total 8. Sedangkan Jepang shot on targetnya 7 dari total 12 dan jadi 4 gol. Dari 7 on target jadi 4 gol, berarti hanya 3 yang nggak berhasil toh ya. Ya kan? Nah ini gitu loh, maksudnya kayak Jepang berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang mereka punya, sedangkan kita enggak gitu. Pemain kayak Sugawara aja bisa cetak gol. Sugawara itu kan bek kanan aslinya. Dia pemain kayak dia aja bisa cetak gol gitu kan. Kita coba lihat, kita
sulit sekali untuk bisa merobek gawang lawan gitu kan. Heran sendiri gue ini, kenapa heran juga, gue nggak ngerti jawabannya apa ya. Tapi yang jelas Sintayong harus cari alternatif lain, solusi lain gitu loh. Maksudnya dia urusan lini depan tuh ya gitu-gitu terus gitu loh. Ragnar lagi, strike lagi, Ragnar lagi, strike lagi gitu. Padahal dia punya beberapa striker gitu loh yang bisa dimanfaatkan dulu lah, dicoba dulu gitu. Maksud gue kayak, kenapa sih gitu? Malah yang dirombak itu malah belakangnya, tengahnya. Oh, belakang sama tengahnya juga udah firm gitu loh. Nggak usah diotak-atik lagi yang itu. Ya kan? Paling kalau mau diotak-atik ganti Nathan sama Ivar gitu kan. Kevin Dix Kevin Dix masuk, oke, bisa jadi DM, bisa jadi bek kanan juga. Messi Legers ada nanti mungkin. Taruh kanan, ya kan, Rido taruh kiri, tapi cuma sekitar itu aja gitu loh. Lu nggak perlu mengganti core-nya kan, tapi yang depan ini gitu-gitu aja gitu loh kan, nggak ngerti juga gue. Jadi kalau misalkan Indonesia nggak finish di top 4 kualifikasi Piala Dunia ini dan Sintayong dipecat, ya gue sih nggak kaget ya. Ya mungkin memang dia bukan apa yang kita butuhkan secara jangka panjang gitu kan. Tapi kalau misalkan dia berhasil dan dia bisa membuktikan, ya oke, nggak masalah gitu kan. Gua rasa dipertahankan juga nggak apa-apa. Artinya dia memang punya kualitas untuk menghadapi tekanan-tekanan. Nanti kita akan bahas ya soal tekanan-tekanan dari timnas Indonesia, tapi kita sudahi dulu untuk video yang satu ini. Silakan lo kalau mau punya komentar soal timnas Indonesia, silakan tulis di kolom di bawah. Tapi kalau misalkan komentar hujat, gua take down ya. Gue hapus ya kalau hujatan ya, karena gue nggak terima hujatan. Kalau hujatannya ke timnas nggak usah gitu kan. Kalau hujatannya ke gue nggak apa-apa. Kalau ke timnas nggak usah ya, karena mereka juga udah berjuang ya kan, so kita hargai aja. Dan nggak usah menghujat Jet Itzes ataupun Martin Pas atau siapapun yang ada di timnas ya, karena kesalahan kayak gitu pun bisa terjadi kok. Sama pemain Eropa kan banyak tuh yang bisa bikin salah. Wong Van Dijk aja bisa blunder kan, pernah Alisson aja bisa blunder gitu, Alisson yang Liverpool. Apalagi Itse sama Martin Pas gitu, karena bisa, semua pemain bisa blunder gitu, it happens itu. Oke? Jangan lupa untuk subscribe channel Audible dan nyalakan loncengnya untuk dapetin notifikasi baru saat gue upload video baru. Insya Allah gue akan lebih sering lagi upload ya. Kalau batuk ini benar-benar udah bisa sembuh ya, gue akan lebih sering lagi deh, karena gue rasa akan mengganggu sekali kan ya kalau gue ngomong sambil batuk-batuk ya kan. Oke? Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.